ini bahaya bullying pasti masih mengancam. Ya, dan saudara, dalam sebulan terakhir sejumlah kasus perundungan di sekolah terjadi di tanah air. Terbaru seorang siswa di Cilacap dengan keji memukul dan menendang teman satu sekolahnya dengan bertubi-tubi. Kasus perundungan di tanah air kabarnya disoroti Badan PBB Urusan Pendidikan, Pengetahuan dan Budaya UNESCO. Apakah ini jadi tanda alarm kasus bullying di Indonesia telah menyala? Kita diskusi. Kasus bullying alias perundungan gak ada habis-habisnya. Gak tua, gak remaja, gak anak-anak selalu terlibat dalam kasus bullying dan kasusnya ini terus aja hadir dan mampir ke lini masa gara-gara viral. Yang terbaru, kasus bullying yang melibatkan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Dan yang bikin kasus ini menjadi lebih besar adalah karena Badan PBB UNESCO menaruh atensi terhadap kasus ini. Kita diskusi. Kasus bullying yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah ini melibatkan sejumlah siswa dari satu SMP yang sama. Rekan pelaku memvideokan atau merekam aksi bullying, kemudian mempostingnya ke media sosial dan viral. Gak sekedar viral, warganet pun meradang hingga menuangkan emosinya di kolom komentar. Dan saking viralnya, sejumlah pejabat pemerintah pusat ikut bereaksi. Setidaknya itu yang jadi pengakuan dari Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto. Kenapa kami kumpulkan Bapak Ibu sekalian? Sebab saya tadi ditelepon staf Presiden, Panglima TNI, Kapolri, lalu Menteri PMK karena kasus ini mendapat perhatian dari UNESCO. Bicara soal kasus bullying sebenarnya banyak yang terjadi di Indonesia. Tapi sampai saat saya merekam ini masih belum diketahui apa sebenarnya menjadi concern UNESCO terhadap kasus yang satu ini. Tapi polisi akhirnya langsung menindaklanjuti. Setelah diketahui identitas pelaku, polisi langsung menjemputnya. Gak cuma polisi, tapi masyarakat ikut memadati sekitar rumah pelaku. Bahkan demi mencegah pelaku dihakimi massa yang kesal, Polresta Cilacap harus mengerahkan 120 personilnya. Setelah diperiksa, motif bullying pun diungkap Kapolresta Cilacap. Motifnya karena korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa. Dan dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di video itu. Pelaku itu ketuanya berarti ya? Sementara indikasinya ya dia sebagai ketua di kelompok itu. Nah, nggak disangka loh. Karena menurut pengakuan guru, sang pelaku ini adalah siswa yang berprestasi di sekolah. Pelaku itu dia anak yang punya bakat lah. Artinya dia itu di pramuka ya oke. Terus dia juga ikut ekstra di sekolah. Kebetulan dia memang dari katanya memang dari informasi latar belakang dari kecil. Makanya di SMP 2 Cimanggu pun pelaku tersebut yang mengikuti ekstranya memilih pencaksilat. Itu. Dan pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara 2. Jadi prestasi ada. Lalu lomba yang kemarin diikuti di awal tahun ajaran dia mengikuti lomba tilawah. Itu juga di tingkat kecamatan dia bisa mendapatkan juara prestasi. Jadi ironi ya. Di saat sistem pendidikan di negeri ini bisa menyumbangkan generasi yang cerdas dan berprestasi, tapi ternyata belum tentu berbudi pekerti. Jadi apa yang harus dibenahi? Kefokusan kita sebenarnya dalam pendidikan itu bukan hanya
ranah kognitif gitu kan. Bagaimana dia berempati ini kan bermasalah, berarti siswa ini kan dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu kan akan menyakiti orang lain. Berarti kan empati terhadap orang lain itu kan minim gitu kan, sehingga yang terjadi yang kita lihat saat inilah seperti itu. Ini PR besarnya orang tua bahwa sedari dia berusaha menjalin relasi, membantu anak mengenali dirinya, meregulasi emosinya, bantu anak untuk bisa punya karakter yang baik, melampiaskan emosi-emosi dengan cara yang lebih suportif gitu, tidak membahayakan dirinya atau orang lain. Oke, setuju. Harus ada proses pendampingan dan rehabilitasi untuk si pelaku. Tapi dari sisi hukum gimana? Apa perlu ada sanksi? Dengan kasus ini tetap kita akan proses menggunakan sistem peradilan anak. Jadi berbeda dengan peradilan dewasa. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kajari, tetap kita berpegang teguh dari sisi undang-undang yang kita gunakan. Kalau ke peradilan anak ini artinya bahwa si pelaku ini punya potensi untuk dibui. Ya betul sih, hukuman penjara ini diberikan untuk efek jera. Tapi pertanyaannya apakah ini bisa jadi penyelesaian? Pemerintah harus aware sih terhadap hal yang seperti ini gitu, karena tidak semua proses kejahatan untuk yang dilakukan oleh remaja mungkin larinya harus ke penjara gitu. Karena kembali lagi saya selalu percaya dan berkeyakinan bahwa tidak ada anak yang nakal gitu ya, tidak ada anak yang bermasalah jahat gitu. Dan kecuali memang dia dasarnya mengalami psikopat gitu. Tapi kalau memang masih bisa berdasarkan asesmen perilakunya, dia masih bisa untuk dibina, dibimbing gitu, alangkah baiknya untuk tidak langsung dimasukkan ke dalam penjara sih, Mas. Nah, kalau udah urusan anak, nggak bisa nih, semua tanggung jawab dibebankan kepada si anak. Orang tua, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti punya peran. Jadi, yang dibenerin bukan cuma si anak, tapi orang tuanya juga harus ikutan dibenerin. Jadi ayo, kita sebagai orang tua harus lebih aware kepada anak-anak di sekitar kita, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dengan budi pekerti. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.